token ini dengan terpaksa orang-orang akan menggunakan token ini di masa depan. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas project yang bernama Fjord Foundry ataupun tokennya FJO. Token ini baru launching sekitar beberapa hari yang lalu. Bagi saya, token ini sangat memiliki fundamental yang super luar biasa sekali. Mari kita membahas ke dalam videonya. Oke, jadi yang pertama, kenapa bagi saya orang akan terpaksa make Fjord Foundry ini? Jadi Fjord Foundry ini adalah tempat untuk melaunching token. Jadi token-token baru yang ingin launching ke pasar, ini adalah tempat yang melakukan hal tersebut. Kita sebagai pembeli juga bisa membeli token-token baru tersebut menggunakan platform ini. Nah, apa masalahnya dan mengapa bagi saya semua launchpad akan pindah ke Fjord Foundry pada akhirnya? Yang pertama, jikalau ada suatu project, misalnya di sini Pace Crypto ingin membuat suatu token, misalnya namanya adalah Pace, apa masalah terbesar yang mereka miliki? Masalahnya adalah satu, kawan-kawan, di mana untuk membuat LP sangat mahal sekali, ataupun jikalau saya ingin listing token saya di Uniswap ataupun di Jupiter dan sebagainya, agar kalian dapat tradingkan antara Pace token dengan USDT misalnya ataupun Solana dan sebagainya, itu membutuhkan sesuatu yang bernama LP ataupun kolam likuiditas, kawan-kawan. Inilah yang cukup mahal jikalau orang ingin membuat token baru. Apa isi kolam ini, kawan-kawan? Isinya ada dua biasa. Tidak hanya token Pace saja, karena tidak bisa melakukan apapun. Jadi ada dua isinya, yang pertama token Pace, yang kedua bisa antara Ethereum ataupun Solana ataupun stablecoin dan sebagainya. Jadi ada dua di sini biasanya dalam kolam LP, token dan juga Ethereum, USDT ataupun Solana, kawan-kawan. Ini merupakan isi kolam LP ini. Apa masalahnya? Membuat kolam LP ini mahal sekali. Mengapa? Karena kolam LP ini, kawan-kawan, kita lihat di sini di mana terdiri dari dua token, dan untuk token Pace, saya harus menyisihkan token Pace dari semua token saya untuk dimasukkan ke LP. Dan biasanya ini harus di-burning, kawan-kawan. Jadi jikalau ada orang yang menyebutkan burning LP, inilah maksudnya. Artinya mereka akan burning LP mereka dari peredaran, agar apa? Agar mereka tidak bisa menarik kembali LP-nya, ataupun LP-nya telah secara abadi tertanam ataupun terbakar, tidak bisa saya akses lagi. Dan untuk pair-nya, biasa Ethereum ataupun Solana ataupun stablecoin seperti USDT, ada DAI dan sebagainya, ini membutuhkan modal tentunya, kawan-kawan. Saya harus menyiapkan ETH dan juga stablecoin untuk mengisi LP ini. Ini juga membutuhkan modal yang besar, karena biasa orang akan percaya LP yang tebal, jadi semakin tebal LP semakin bagus. Kecuali Anda memiliki visi money ataupun uang besar sekali, Anda dapat membuat LP sendiri dengan sangat mudah sekali. Oke, berikutnya, belum lagi biaya listing di DEX seperti Uniswap, berikutnya Raydium dan sebagainya. Kalau nggak salah sekarang Raydium biaya listingnya di sekitar 2 Solana untuk sekarang. Nah, dengan adanya Fjord Foundry ini ataupun FJO ini, apa yang terjadi? Jikalau saya suatu project, kawan-kawan, saya tidak memiliki uang yang banyak untuk membuat likuiditas agar Anda dapat trading, saya dapat menggunakan Fjord Foundry ataupun FJO. Untuk apa? Misalnya di sini, pertama saya mengisi kolam LP di sini. Saya hanya punya token Pace dan saya tidak memiliki modal yang besar untuk membeli Ethereum ataupun USDT dan sebagainya. Dengan adanya Fjord Foundry ini, kita dapat tanda kutip menggalang likuiditas dari market, kawan-kawan, ataupun kita dapat mengumpulkan likuiditas dari market. Apa efeknya? Efeknya adalah token kita akan sedikit berkurang, berikutnya kita mendapatkan LP. Jadi ini sangat game changer sekali. Project-project dapat mendapatkan LP dengan seamless, dengan mudah, tanpa membutuhkan uang yang besar, dan dari komunitas, kawan-kawan. Ini bagi saya besar sekali. Ini adalah barrier besar project untuk listing di DEX. Dan ini telah diselesaikan oleh yang namanya FJO ini. Berikutnya, yang lebih aneh lagi dari Fjord Foundry ini, jikalau ada token baru launching di Launchpad misalnya, apa yang terjadi? Harganya akan naik dari bawah ke atas. Berbeda dengan Fjord Foundry ini, kawan-kawan. Kita cek di sini di mana ini malah harganya dari atas ke bawah. Jadi bagi saya ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa sekali. Dia mengikuti sistem yang bernama Dutch auction ataupun seperti sistem lelang miliknya Belanda. Jadi nantinya token akan ditawarkan dari harga termahal dulu, baru semakin murah, dan semakin murah. Dan jikalau tidak ada daya belinya, harganya akan semakin murah dan juga semakin murah lagi, kawan-kawan. Inilah konsep yang sangat unik sekali. Ini akan menghindari bandar yang berusaha membeli di bawah dan langsung take profit, sementara menggunakan sniper, telebot dan sebagainya. Berikutnya untuk distribusi lebih fair, kawan-kawan, karena harganya terdistribusi secara merata. Berikutnya ini dibentuk oleh komunitas, karena biasanya untuk Fjord Foundry LBP ini terjadi berhari-hari. Jadi komunitaslah yang menentukan harga dari token ini dalam beberapa hari tersebut. Ini sangat fair sekali
dari atas ke bawah, berbeda dengan kebanyakan launching token lainnya. Dan sudah ada banyak sekali project yang berhasil menggunakan LBP miliknya FJO ini kawan-kawan. Dan project-project raksasa yang mungkin pernah kalian dengar. Yang pertama ada Autonolas ataupun Olas, ada Merit Circle ataupun MC, token gaming, berikutnya ada DEAI yang koin AI yang baru-baru kemarin, berikutnya ada Shatter dan sebagainya. Banyak project yang legit sekali yang launching menggunakan Fjord Foundry ini kawan-kawan. Dan juga ada sesi yang bernama curated ataupun mereka sedikit memfilter token-token apa yang memang sudah diaudit secara matang untuk diluncurkan pada Fjord Foundry. Lebih aman, projectnya oke-oke, lebih fair. Apa lagi yang harus kita cari lagi dari yang namanya Launchpad kawan-kawan. Oke, berikutnya yang lebih menarik lagi adalah di mana tokenomics-nya ini sangat GGWP sekali. Kenapa? Karena jika Anda cek data on-chain-nya, mereka menghasilkan revenue yang sangat luar biasa tinggi sekali di antara produk DeFi lainnya. Revenue yang mereka hasilkan dalam 4 bulan terakhir sebesar 10 juta dolar kawan-kawan. Ataupun ratusan miliar dari yang namanya Launchpad tersebut. Apa efeknya? Dalam tokenomics mereka nantinya, mereka akan menggunakan 90% revenue untuk burn dan juga buyback. Ini sangat bullish sekali. Bayangkan dalam setahun proyeksinya ada sekitar 30 juta dolar untuk revenue-nya akan di burn dan juga di buyback. Market cap mereka sekarang bahkan hanya sekitar 20 juta dolar. Jadi bagi saya ini merupakan project dengan revenue besar sekali, sangat berguna sekali, yang akan luar biasa berguna di masa depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.